Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, dan dialah Allah Asy-Syari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, dengan kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah? Yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah dengan takwa itulah kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Surga jannatun adanin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya. Yang kata Allah, surga itu uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua jemaah majelis taklim yang hadir pada sore hari ini adalah tergolong sebagai orang-orang yang nanti ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani, mengikuti petunjuk daripada Rasulullah, kita adalah kelak terpilih sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kehadiran daripada Al-Fakir di sore hari ini, yaitu dalam rangka menggantikan Al-Mukarram Al-Ustadz Tuan Guru kita Ustadz Muammar Fahmi Ritonga. Karena beliau berhalangan hadir, jadi Al-Ustadz tersebut titip salam kepada jemaah. Karena ada satu hal yang sangat penting dan mendesak, beliau meminta saya menggantikan amanah yang diberikan kepada beliau sore hari ini. Mudah-mudahan amanah ini nantinya bisa berjalan dengan baik sampai nanti acara majelis taklim kita ini selesai. Dan titip salam dari beliau, mudah-mudahan ibu-ibu ini tetap semangat, walaupun mungkin Ustadz ini nanti tidak sebaik atau sehebat daripada Ustadz Muammar Fahmi, tetapi saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Saya ingin bertanya ini sebelum kita memulai majelis taklim kita ini, karena saya baru pertama kali berkesempatan mengisi di sini. Dan mudah-mudahan kesempatan ini saya berharap tidak hanya sampai di sini, tetapi juga insya Allah berlanjut nanti di waktu yang lain. Dan pertemuan ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir kali, tetapi juga insya Allah pertemuan ini nanti berlanjut di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini sebelum kita mulai saya ingin bertanya, ini biasa sampai jam berapa ya Ibu? Sekarang sudah jam 4.41. Kalau di rumah ini saya lihat jam 7 lewat. Ini waktu apa ini? Ya, kalau di jam tangan saya jam 4.41. Biasa kita sampai jam berapa Ibu? 1 jam. Sampai jam berapa berarti saya ini? Jam 6. Serius Ibu? Sanggup? Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, jadi kalau nanti waktunya lewat, mohon saya diingatkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ibu-ibu pastinya sudah kenal semua dengan saya kan? Saya laki-laki ibu. Oh namanya. Oke lah kalau begitu. Apa perlu saya perkenalan ibu? Iya. Oke, alhamdulillah. Memang begitulah kata pepatah Bu ya. Pepatah juga mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak suka kata mereka tak kawin. Begitu kata anak muda. Ya. Jadi izinkan saya yang ilmunya tidak seberapa ini hadir di hadapan ibu-ibu semua memperkenalkan diri. Nama saya adalah Maratua Dali Munte. Namanya Martua, marganya Dali Munte. Kata orang Melayu betuah, kata orang Jawa sugeng, bahasa Indonesianya beruntung. Asa Martua Mahamui Bagasoni. Aime. Nah, jadi nama saya Martua, marganya Dali Munte. Alamat Jalan Haji Umar Kayuwombun Gang Mawar. Allah, donok do makan akin. Mama mete jama ustadnya siap. Karena gue itu ngira-ngira samini itu son akin. Paling cepat, paling lama 5 menit. Jadi alamat Jalan Haji Umar Kayuwombun, pendidikan SD di Kayuwombun, lanjut kemudian tamat. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, dulu masih Tapanuli Selatan, sekarang sudah berubah nama menjadi Mandailing Selatan. Saya lulus pada tahun 2002. Ada yang sealumni dengan saya ibu-ibu? Tidak ada. Kalau ada nanti boleh kita cerita-cerita setelah ini. Ya. Setelah saya tamat pesantren, alhamdulillah saya melanjutkan pendidikan saya ke Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan atau disingkat dengan namanya STKIP dan lulus pada tahun 2007. Ya, saya lihat ada di sini alumni STKIP. Ada? Ada? Ibu alumni STKIP? Iya, saya ingat dari wajahnya memang satu angkatan. Ya. Mengambil jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris nuna kakak. Maka namu ladung naruna marsapa pakai bahasa Inggris tolak. Pakai bahasa Arab Ustaz tolak. Karena dong waktu jamaahku bisa dahuta marsapa pakai bahasa Arab. Harus marsapa yang pakai bahasa Arab Ustaz. Solak tarboto boune. Karena si baunya. Marsapa. Oh, ada istilah sana. Ibu-ibu muda. Nah, tola marsa ustadnya tola. Tapi pakai bahasa Arab dudanya. Padi ramah ko. Rupanya marsa ya. Sapayonnya anak di bawahnya. Open non. Tak ada ngasunganina pola. Tola. Mulai bisa deh. Bisa berbahasa Arab udah? Sauti. Oh, leba. Masya Allah. Tabarukallah. Kaifahalu khair, alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi saya jurusannya bahasa Inggris, Bu.
Tapi kenapa Ustadz di sini duduk? Inilah mungkin keberkahan doa daripada tuan-tuan guru dan doa daripada orang tua dan mungkin juga doa dari jamaah sekalian. Nah, inilah dia. Dan memang kalau ditanya, inilah aktivitas saya yang sesungguhnya sebenarnya. Ini aktivitas saya yang utama. Aktivitas saya yang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan kewajiban di rumah tangga. Ya. Kalau aktivitas utamanya ini, yang kedua itu tadi, bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi alhamdulillah sudah menikah ibu-ibu, ya. Dan alhamdulillahnya juga Allah karuniakan istri baru satu. Istri baru satu. Dan anak sudah dua. Sepasang itu, satu laki-laki, satu perempuan. Alhamdulillah. Karena memang bersyukur kita kepada Allah kalau Allah karuniakan kita sepasang anak. Karena banyak hari ini Allah tidak mengaruniakan sepasang anak. Ada yang perempuan saja, betul tidak? Ada yang laki-laki saja. Dan biasanya ibu-ibu, kalau ada orang yang Allah karuniakan anak laki-laki saja, pasti dia berkata dalam hatinya, ya Allah ya Tuhanku, minimal satu aja perempuan. Betul tidak ibu? Iya. Atau kalau ada misalnya anak yang perempuan semua, pasti dia berkata minimal ya Allah satu aja laki-laki. Dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam ayatnya dalam Quran surah Ali Imran, apa Allah katakan, walaysa zakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Betul tidak itu? Sama enggak laki-laki dengan perempuan? Yakin? Tapi banyak orang hari ini berkata laki perempuan sama saja. Sama tidak ibu? Ya enggak sama. Dari mana jalannya sama? Fisiknya beda. Ya, sifatnya beda. Bahkan rasanya memiliki anak laki dan perempuan itu berbeda. Itulah kenapa kalau tadi dikatakan sudah ada anak perempuan saja, pasti dia mengatakan ya Allah minimal satu laki atau sebaliknya. Kenapa? Karena itu memang merupakan fitrah daripada manusia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pendidikan saya. Nomor HP saya adalah 0823 ahlan wa sahlan bihudirikum. Masuk ibu-ibu. Di hadapan kita ini masih terbentang luas tempat yang sangat lebar. 0823 67 55 44 87. Saya ulangi, 0823 67 55 44 87. Saya ulangi sekali lagi, 0823 67 55 44 87. Oke, cukup ibu-ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, nomor HP sudah bu? Nanti insya Allah akan saya bagikan kembali nomor HP saya setelah majelis taklim selesai. Nanti saya akan membagikan oleh-oleh buat ibu untuk kepulangan, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit perkenalan dengan saya. Kalau Gang Sarasi ini sudah tak asing bagi saya, hampir tiap hari saya lewat di sini. Dulu saya mengajar di MTS YPKS Padang Selimpuan Sarasi 1. 15 tahun saya mengajar di situ, Bu. Dan sekarang saya mengajar di MTS Pancadharma di depan Virgo sana. Saya sudah tidak di YPKS lagi. Jadi Sarasi ini hampir tiap hari pagi dan sore saya lewati. Ya, dan ada di antara jemaah mungkin sebagian yang sudah mengenal saya dan ada juga yang saya kenal. Ya. Itu sedikit perkenalan ibu-ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nomor handphone saya sudah ada, kalau ada yang perlu nanti ditanyakan silahkan. Tak mau berbahasa Arab, tak mau berbahasa Inggris karena malu, boleh nanti tinggal WA saya. Makanya tadi saya berdoa mudah-mudahan pertemuannya tidak hanya sampai di sini. Oke? Cukup? Ahlan wa sahlan biudurukum. Ibu-ibu yang di depan pintu silakan masuk, Bu. Insya Allah malaikat akan senantiasa bersama ibu-ibu selama ibu-ibu ini berada dan istiqomah di majelis ini.
Selama ibu-ibu masuk, yang di pintu masuk. Oh panas bu. Ya. Malaikat akan senantiasa bersama kita selama ibu-ibu ini istiqomah berada di majelis ini. Maka siapa yang duluan berdiri, maka malaikat akan duluan meninggalkan dia. Maka walaupun agak-agak ngantuk sikit-sikit tak apa-apalah ibu. Ya. Nah, nanti yang di sampingnya saya perintahkan mencubit ibu. Insya Allah kita semua akan mendapat pahala. Karena apa? Karena ini merupakan taman-taman daripada taman surga. Maka beruntunglah kita di sore hari ini yang Allah berikan hidayah, hadir di sini didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunan, mendapatkan keberkahan, sampai nanti kita pulang ke rumah kita juga mendapat dan membawa keberkahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu saya lihat Ustadz Ammar juga di sini, tapi di rumah yang sebelah kalau saya tidak salah ya. Nah, temanya apa ibu-ibu? Apa yang dibahas? Biar saya tidak tumpang tindih. Apa temanya minggu yang lalu itu? Tentang bacaan habis tahiyat akhir. Iya, oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sebuah pembahasan, yaitu sebuah hadis dari Atha ibnu Abi Rabah. Dari Atha ibnu Abi Rabah, ia berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas. Ya. Jadi sebelum saya lanjut ceramah saya ini bu, saya live siaran langsung dari Facebook. Ya, nanti saya akan upload di channel YouTube saya. Channel YouTube saya bernama Mertua Dalimunte. Kalau ibu-ibu ingin kembali menyaksikan tayangan ini, silahkan buka, like, comment, subscribe, dan share. Ya, channel YouTube saya namanya Mertua Dalimunte. Nanti kameramen kita ini insya Allah akan meliput wajah ibu-ibu semua. Ya. Jadi ini kenapa begitu Ustaz? Karena banyak ibu-ibu biasanya tak bawa catatan. Tapi alhamdulillah di sini saya tengok semua bawa catatan. Alhamdulillah. Dan memang begini seharusnya. Maka yang ada catatan silahkan mencatat. Tak ada catatan, ada handphone silahkan direkam. Like, comment, share, subscribe. Untuk apa? Supaya kebaikan ini tersebar luas ke seluruh penjuru muka bumi. Ya, kenapa Ustaz? Karena kejahatan dan kebatilan saja orang dengan begitu luar biasa di media sosial. Kenapa kita tidak dengan amal soleh juga yakin dan percaya diri menyebarkan kebaikan. Makanya kita live hari ini. Facebook saya juga namanya Mertua Dalimunte. Ya, silahkan berteman. Apalagi biasanya kalau sudah disimpan nomor HP-nya, itu nanti akan muncul secara otomatis. Ya. Jadi hadis yang ingin saya sampaikan dari Atha ibnu Abi Rabah. Ia berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah sahabat mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya murid bernama Atha ibnu Abi Rabah. Ya, Ibnu Abbas punya murid namanya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah punya guru namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, ya. Apa kata Ibnu Abbas? Apakah tidak perlu aku memperlihatkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Bahasa Itana porderwamu Atha bin Abi Rabah upati daun di hosada anak boru penghuni surga. Ni Ibnu Abbas tu Atha bin Abi Rabah. Kemudian kata Atha bin Abi Rabah, tentu saja aku sangat ingin, sangat perlu melihat wanita penghuni surga.
porderwamu atau bin Abi Robah mangida sada anak borui adalah penghuni surga. Pormatong guru ni atau bin Abi Robah. Maka Ibnu Abbas pun menunjukkan satu wanita yang wanita itu masih hidup di dunia, tetapi dia sudah menjadi penghuni, sudah dikatakan sebagai penghuni surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadisnya disebutkan hadhil mar'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas. Anakin si Ibnu Abbas got pati daun sada anak borui adalah sudah dikatakan sebagai penghuni surga, padahal dia masih berada di dunia. Mana hebat dong aja itu, nang udah idunyon dopi ya, madung lidokkonya sebagai ahli surga. Ada yang disonsong ini? Amin, insyaallah. Insyaallah kita ini semua adalah penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Asin dah gua amin nih. Aku dah support dah ni dan mudi nak masuk. Amin ni mama dato. Tenang nang udah ronai manarun mine nak simar sapko. Untuk kinanai nomor. Manono mina mate. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Ibnu Abbas, sahabat Nabi ini kepada Atha bin Abi Rabah, "Hadhil mar'atu sauda atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Terbagi itu sudutan. Bahasa itu atau bahasa Indonesia? Pokoknya mah tidur dulu kan? Gimana? Alhamdulillah. Hadhil mar'atu sauda atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, mengerti dong udah? Alhamdulillah. Anak kinarti dong udah? Hadhil mar'atu sauda, on anak boru sauda. Hadhil mar'ah, ini perempuan, ini wanita as-sauda. Asal katanya dari abyad, bukan abyad, aswad. Hajarul aswad, hajarul aswad, batu yang hitam. Hadhil mar'atu sauda, ini perempuan berkulit hitam. Hadhil mar'atu sauda atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, on anak boru nalum-lumanon rotu adopan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sada anak boru nalum-lum. Sumakon idok kon nalum-lum ni. Aman kita bahas. Ate, aku asuk kon idok kon nalum-lum ni. Kan itu tuh. Maka Ibnu Abbas berkata, hadil mar'atu sauda atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, on anak boru nalum lumanon rotu adopan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ia kepada Nabi. Sinakin narotu Nabi? Anak boru nalum lom. Berkata ia kepada Nabi. Kira-kira nang udah perkataan ini ram. Penasaran dong? Tangan kamu sulapkan. Qalat inni usra'u, sesungguhnya aku ini usra'u. Ada usra'u namanya. Usra'u artinya adalah berpenyakit ayat. Berpenyakit ayat. Ini usra'u niyatuna binta. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang berpenyakit ayat. Butamu udah penyakit ayat. Aima. Anak boru nalum-lumanon sol koton. Datangnya kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini usra'u berpenyakit ayan. Wa inni angkasifu, dan kalau penyakit ayanku itu kumat, angkasifu,
maka nampaklah auratku, terlihat auratku ni anak boru na lumlumanon. Nantong nang uda ate wala bakit penyakit ni opot-opot maya pingsan madabu martaridaan. Sunguni mada. Maka nama ngabiya tu nabinta. Inni usra'u wa inni angkasifu. Dan kalau penyakit ayanku itu kumat, auratku terlihat. Fada'ullah li, maka ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Rupana anak bori mangido idoaon oleh Rasulullah. Kola. Maka perhatikan jawaban Nabi. Berkata Nabi Muhammad SAW kepada wanita berkulit hitam itu. Kejadian ini nampak oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ida iya kejadian non. Isi mangidana Abdullah bin Abbas. Makanya icaritonya itu si Atok bin Abi Robah. Atok bin Abi Robah tadi adalah sahabat daripada Ibnu Abbas. Ida iya kejadian ini nang udah roh anak boru nalum lumanon tu Nabi. Mani begini ya. Kan? Jadi wanita tadi yang berpenyakit ayan itu minta didoakan supaya apa? Supaya sembuh. Mau nggak dibahas on? Itu ngomong ada bahas apa lewat? Nomor dabil kajian itu nang udah alis-lisi pembahasannya. Dokut kamu dok kamu sih. Ini dah nopo tu sangat pengajar mulu sebelum maka anak pun dah kamu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata dia, "Fada Allah ali, maka berdoalah kepada Allah untukku." Qala, berkata Nabi, "In syi'ti sobarti." Maka Nabi menjawab, "Kalau engkau mau bersabar, ya. In syi'ti sobarti walakil jannah." Kata Nabi, in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau engkau mau bersabar atas penyakitmu, walakil jannah, maka bagimu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mola sabar ko anak boru, ipanyakit na yalamimi, maka surga dihoni na binta. Kemudian wa in syi'ti, dan jika engkau mau, kata Nabi, da'atullah ta'ala ayyuafiyaka. Tay mola nara ho sobar ni nabinta. Mola indara ho sobar ipanyakit mi udo aun pehotu Allah Subhanahu wa ta'ala aso malum panyakit mi. Ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi memberikan berapa pilihan? Dua. Bagi wanita berkulit hitam yang berpenyakit ayan. Kata Nabi, kalau engkau sabar atas penyakitmu, maka bagimu surga. Tapi kalau engkau tidak bersabar dan engkau mau, maka aku akan mendoakan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya penyakitmu itu sembuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kira-kira ibu-ibu ada yang lebih luar. Tola do masuk nang udah tu bagasan. Lapang lebih. Naruna mendapat mie. Yang mau masuk ke dalam silakan. Kira-kira nang udah kakak mula ho jadi anak borui, ne dia mai pilih ho. Biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu pilih mana? Terjadi perbedaan pendapat antara para ustazah. Nih dia pilih orang muda. Adong nakin sa bola kanan ubege mamili sembuh. Adong nakin sa bola kiri mamili surga. Tapi biasa na muda mulai ibu-ibu biasa na nara marugi. Anggo bisa niya tong ya Rasulullah, anggo bisa tong dua-dua maninya. Biasa lah. Arana hamung kau ibon biasa na nara marugi. Rado. Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Jarang luar biasa ini. Jadi wanita berkulit hitam ini tadi ditawarkan dua.
Dia bersabar atas penyakitnya, dan karena kesabarannya itu Allah balas baginya dengan surga. Atau kalau dia tidak bersabar, maka Rasulullah memberikan pilihan dia didoakan untuk sembuh. Tapi tak ada jaminan untuk masuk surga. Kira-kira kalau ibu-ibu pilih apa? Sabar atau sembuh? Yakin. Karena ada bona bahatan dewi detik mudah-mudahan ison yakin nak dong. Alak nama penyakit bahatan mususoban. Nali dengan bayagunan mamatinya begini. Insyaallah bison yakin na. Insyaallah yakin na bison ibu-ibu jamaah majlis kang sarasnya alak-alak na sobar insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita tadi ditawarkan oleh Rasul dua hal. Yang pertama tadi dia sembuh, kemudian dia bersabar. Yang pertama tadi bersabar kemudian dibalas dengan surga. Yang kedua dia didoakan untuk sembuh. Kira-kira menurut kalian wanita ini pilih mana dulu? Hah? Kalau ibu pilih apa ibu? Pilih sembuh. Sembuh. Oh ya. Oke. Iya, kenapa ibu? Kalau ada penyakit ibadah kalau nggak sembuh nanti jadi nggak sabar, jadi nggak dapat surga gitu ya. Ayo, masya Allah ya. Iya, sudah dijanjikan surga. Iya, oke, boleh. Silakan. Ada ibu-ibu yang memilih sembuh, ada ibu-ibu yang memilih sabar. Maka mari kita lihat jawaban wanita ini. Ya, maka wanita ini pun menjawab. Faqalat, maka wanita itu pun berkata, asbir. Asbir. Wanita itu memilih asbir, aku bersabar. Wanita ini memilih bersabar. Tapi bukan berarti tadi ibu-ibu yang memilih sembuh juga salah, tidak ya. Jadi wanita ini memilih bersabar, asbir. Dan perhatikan ibu-ibu, wanita ini begitu ditawarkan oleh Rasulullah, dia tidak menunggu 2 bulan. Dia tidak menunggu besok. Langsung seketika itu dia jawab di hadapan Rasulullah, asbir. Mulahu rakku nang udah itu yakin orang sono. Mulai rakku halak nalai. Pete jolo ya Rasulullah mar pikir joto luarinya. Mulai teraku sobat jo ya Rasulullah dah dan jo kesempatan 2 hari sangat luarinya. Tapi wanita ini tidak ibu-ibu. Dia langsung mengatakan asbir, yang artinya dia memilih sabar. Sabar itu artinya memilih surga. Dan itu nggak nunggu besok hari. Ya kan? Bayangkan bagaimana wanita ini memilih surga. Dia mengatakan asbir. Maka kalau begitu ya Rasulullah, aku bersabar, yang artinya dia memilih surga. Kemudian qalat, setelah wanita ini pun memilih bersabar, kemudian dia berkata, inni angkasifa, inni atakassafu, sesungguhnya ya Rasulullah, walaupun aku memilih bersabar atas penyakitku, inni atakassafu, tetapi auratku tetap terlihat. Maka berdoalah kepada Allah, kalau penyakitku ini kumat, agar auratku tidak terlihat. Dia sabar tetapi tetap meminta didoakan, kalau penyakitnya kumat, maka supaya auratnya tidak terlihat. Fada'ullaha an la atakassafa fada'alaha. Kemudian Nabi pun mendoakan bagi wanita itu agar ketika penyakitnya kumat, maka auratnya tidak terlihat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan bagaimana betapa luar biasanya perempuan itu. Tadi pertama dia memilih sabar atas penyakitnya, dan dia tidak menunggu besok, tak menunggu berjam, langsung dia mengatakan asbir ya Rasulullah. Bagaimana dengan kita hari ini? Kemudian yang kedua,
Lihat bagaimana luar biasanya wanita ini. Di saat penyakitnya yang sangat luar biasa itu, dia masih memikirkan auratnya ibu-ibu. Mar penyakit anak puri poran nanti nang udah les ipikir konia dope auratnya. Ayang kon kamu sebentar sanari bahat. Sehat doya nang udah. Sehat wal afiat. Nana perlu disesudai tari dan nasotari dan jadi masalah sih. Bahkan sengaja dipertontonkan demi mengejar yang namanya like, comment, share dan rating. Bahkan di dunia TikTok mendapatkan saweran koin uang. Ayo misalnya. Tapi lihat luar biasanya perempuan ini, begitu dia berpenyakit seperti itu sudah parahnya, masih dipikirkannya auratnya. Kita yang sehat ini bagaimana? Itu dia. Maka pantaslah wanita berkulit hitam ini menjadi ahli surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan hadhil mar'atus sauda. Mulai kita tupak kaluse. Ini perempuan berkulit hitam. Aso medokon warna ni kulitnya nang udah. Naruhamun. Menurut ibu-ibu kenapa disampaikan warna kulitnya? Rasulullah itu tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan kalangan. Rasulullah atau Islam? Dua-duanya Rasulullah dan Islam. Ya itu dia. Kenapa Ibnu Abbas tadi harus menyebutkan warna kulitnya, padahal bisa dia tidak menyebutkan warna kulit? Ini menunjukkan apa? Tak usah khawatir ibu-ibu. Hita-hita na lumlumanon. Ate, nakot si sakruamuno. Harupe lumlop kamu. Ate. Langsung ngonino. Harupe lumlop kamu nanguda nakot si sakruamuno. Indah dong beda na dong na markulit na botar, markulit na rara, na gorsing, na sawo matang. Semuanya di hadapan Allah sama-sama punya kesempatan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak konsisa pram haru pelom-lom kunang udah asih. Karena yang menjadi tolak ukur di hadapan Allah bukan warna kulit, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan keterkenalan, bukan rumah yang besar, mobil berlipat-lipat. Bukan. Apa yang menjadi tolak ukur seorang itu mulia di hadapan Allah atau tidak? Ketakwaan. Ya, bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu ialah yang paling bertakwa. Maka bersyukur kita hari ini kepada Allah. Allah tidak menjadikan kekayaan sebagai tolak ukur mulia dan tidak mulianya seseorang. Allah tidak menjadikan kecantikan sebagai tolak ukur kemuliaan di hadapan Allah kelak di hari akhirat. Allah tidak menjadikan ketampanan, kekayaan, pangkat, jabatan, keterkenalan. Bukan itu semua yang menjadi tolak ukur, melainkan adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Ustaz? Artinya kita ini semua sama-sama punya peluang untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Saya bukan Ustaz Maulana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manono mata? Marsolawat minta? Sulang nono marsolawat itu sekali deh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, begitu kita mendapatkan ujian di dalam kehidupan di dunia ini, apapun ujian itu, maka silahkan kita bersabar. Asolanga ustan akon namar sobar namanguluon namang hadopi ujian ini yang tiada hentinya, tidak pernah putusnya di dalam kehidupan ini. Nah sungguh ni dirasa orang muda. Adong dumatak ni ujian ni rasa ho. Nah dong. Habis nasada rona sada, habis nasada rona sada. Nangkan na songonimon na mangulod na udah sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sobar ko din na mangulod. Tarsongoni na mangulod. Paling leleng naron 60-70 tahun tarsemi Habis inamanon kon behoso sobar. Paling lama 60-70 tahun. Karena apa ibu-ibu? Karena dunia adalah tempat ujian dan tempat cobaan. Dunia adalah tempat kita berlelah-lelah. Dunia bukanlah tempat kita bersenang-senang. Karena kesenangan yang abadi dan sesungguhnya tidak ada di dunia ini. Anong dirasa kesenangan di dunia nang udah? Adong. Tai satokin. Sementara. Maka adong lagu ni nang udah. Lagu ni dari Sulaimani kan? Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nah semua ini dong. Makanya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sesaat, kehidupan yang bersifat sementara. Maka jangan pernah tertipu dengan dunia. Jangan pernah tertipu dengan nikmat sehat. Jangan pernah tertipu dengan nikmat ketampanan, kecantikan, kekayaan, pangkat, jabatan. Kenapa? Karena itu hanya bersifat sementara. Orang kaya bisa mati, orang miskin bisa mati, orang sehat bisa mati, yang muda bisa mati, yang tua bisa mati. Maka pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita bersabar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Sementara dunia ini adalah kehidupan yang bersifat menipu. Jangan tertipu dengan pangkat, jangan tertipu dengan jabatan, jangan tertipu dengan kecantikan, ketampanan. Karena semuanya hanya bersifat sementara, dan semua kita akan diuji di dunia ini, dan semua kita akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya, maka kita terlebih dahulu diuji di dunia ini untuk melihat siapakah di antara kita yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersabar dan lulus, maka kita akan masuk surga Allah. Dan kalau kita tidak lulus dan tidak bersabar, maka mohon maaf, terpaksa kita transit sementara di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah kita sebagaimana tadi wanita yang berkulit hitam itu, yang karena kesabarannya menghantarkan dia kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesabaran wanita berkulit hitam ini menghantarkan dia sebagai orang yang tergolong penghuni surga Allah, padahal dia waktu itu masih hidup di dunia. Semua ini hebatnya sahabat-sahabat ini jolo nang muda. Manguludu pialai gicat dunion, madung iboto alai bahwa alailah penghuni termasuk penghuni surga. Iwah hebatnya amalannya lagi. Bagaimana dengan kita? Jangankan surga, hati. Materi sang ide surga menang. Pero, ya.
Dan jangan lupa ibu-ibu bahwa surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat mahal harganya. Bahkan kadang-kadang sampai kita meneteskan air mata, bahkan sampai berdarah-darah. Bahkan bila perlu nyawa pun kita korbankan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah itu mahal. Berapa luasnya surga Allah ibu-ibu? Seluas sendiri dibutuhmu. Nah cuma ada dongan ukur kamu. Umput nonga nak kira mengukur surga dong. Dari mana ibu-ibu tahu surga itu seluas langit dan bumi? Dari Al-Quran. Di surah apa ibu-ibu? Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas di rasa surga yang mudah. Luas matong ustaz. Luas di surga seluas langit dan luas. Luas. Karena luasnya surga itu, maka tidak enak kalau kita tinggal di dalamnya sendiri. Kira-kira nang udah mau sada-sada hoi surga tak kira rasa untuk kinai. Asih betul. Mau ada masuk surga lah. Maka tanyalah Nabi Adam alaihi salam. Dulu Nabi Adam alaihi salam tinggal di mana? Di surga. Bagaimana perasaan Nabi Adam alaihi salam? Hah? Sonang doi rasa dia tinggal di surga? Tidak. Maka dia melihat sepasang burung yang ada temannya. Maka dari situlah Allah menciptakan kawannya Adam di surga. Itulah seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling bengkok. Bangun Nabi Adam sudah ada di sisinya, dan wanita itu diberikan nama oleh Nabi Adam dengan nama Siti Hawa. Hawa artinya adalah orang yang dirindukan. Ini rinduannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kita tinggal di surga. Nah isi kita tinggal aja loh nang udah. Dan nanti kita juga akan kembali ke surga. Nah untuk dia di studio. Yakin? Bukan sebaliknya. Kalau kita mau masuk ke surga, diuji dulu. Kalau lulus, masuk surga. Kalau tidak lulus, transit di neraka. Maka kelak pilihan bagi kita cuma ada dua. Kalau tidak menjadi ashabul yamin, maka pasti dia menjadi ashabus simal. Ada ashabul yamin nang udah. Mereka adalah golongan kanan. Siapa golongan kanan? Mereka adalah ahlul jannah. Mereka adalah para penghuni surga. Ada pula ashabus simal. Mereka adalah golongan kiri. Au ahlun nar. Mereka adalah para penghuni neraka. Dan pasti kita ingin menjadi ashabus yamin. Pasti kita ingin menjadi golongan kanan, yaitu para penghuni surga. Dan pasti kita tidak ingin menjadi penghuni neraka. Kenapa? Kenapa ibu-ibu tidak ingin menjadi penghuni neraka? Karena seringan-ringan siksa di neraka, kata Allah, adalah dipakaikan kedua terompah dari api neraka, yang kalau terompah itu kita pakai, maka melelehlah isi otak kita. Dan kata Allah, neraka itu adalah wabi'sal masir, adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah seringan-ringan siksa. Sanggup tidak? Sanggup tidak? Maka mari beramal soleh. Sepanas-panasnya aspal di dunia udah, sepanas-panasnya pasir di Timur Tengah, kalau kita injak pasir atau aspal yang panas itu, kira-kira apa yang meleleh? Paling-paling kaki kita cuma melepuh. Sampai tidak meleleh otak ibu.
Bayangkan dengan siksa neraka Allah yang dipakai di sini, Bu, yang meleleh di sini, dan pasti kita tidak akan sanggup. Fattakun nar, maka takutlah dengan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah daripada batu dan manusia. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bersabarlah di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena kesabaran itulah nanti yang akan menghantarkan kita ke surga Allah kelak di hari akhirat. Ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga bukan karena sholatnya, ibu-ibu. Ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga bukan karena sholatnya. Karena betapa sering ibu-ibu ini sholat tetapi sholatnya tidak khusyuk. Betapa sering ibu-ibu ini bersedekah tapi sedekahnya tidak ikhlas. Betapa sering ibu-ibu ini menyantuni anak yatim, piatu, fakir, miskin, tetapi dicampuri dengan berbagai macam ketidakikhlasan. Maka ada orang kelak yang Allah masukkan ke dalam surganya bukan karena duhanya, bukan karena tahajudnya, bukan karena sodakohnya, bukan karena infaknya, tetapi karena kesabarannya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di dalam menjalani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kelak nanti ketika kita sudah berada di pintu surga Allah, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang kata Allah surga itu adalah jannatun adnin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang surga itu kata Allah uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Terbayang dosa sama dia surga ini. Ada di sungai-sungai yang mengalir. Ngalir di dalam sungai. Anggo diton nahiran bete. Makanya dulu di zaman para sahabat, begitu disebutkan gambaran surga nang udah, mereka sulit membayangkan. Karena di Timur Tengah waktu itu jarang nampak sungai-sungai yang mengalir. Kapan para sahabat itu baru tergambar bayangan surga? Ketika para sahabat berhasil menaklukkan negeri Syam. Itulah Palestina, Suriah, dan Mesir hari ini. Di sanalah mereka baru melihat banyak sungai-sungai. Makanya ketika datang banyak para ulama dari Timur Tengah ke Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah surga dunia. Kenapa? Karena banyak sungai-sungai yang mengalir. Dulu sahabat tak terbayang itu. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, kelak ketika kita sudah berada di pintu surga, malaikat akan datang menyambut kita. Apa ucapan malaikat di pintu surga? Maka malaikat akan berkata, salamun alaikum bima sobartum fanikma ukubadda. Keselamatan atasmu karena kesabaran. Itulah salam ucapan malaikat menyambut kita nanti di pintu surga. Maka bersabarlah di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Bope nang uda sadia boran ira sango cobaan namangoluon sobar maho. Karena mulana sabar kunang uda. Nah, maka tidak, dari mana lagi jalan kita untuk masuk surga Allah? Maka bersabar seberat apapun ujian itu. Ada banyak hari ini orang tidak bersabar menghadapi ujian sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah. Padahal Allah sudah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Saja borat pe ujian mudah. Ada itu kemarin di lingkungan kami seorang anak muda. Tak bersabar dia. Ya. Akhirnya dia apa? Dia cari tali. Ya kan? Kemudian dia lihat tiang. Nah, disitulah dia berakhir. Sampai kemari beritanya kan? Itulah dia. Mereka orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena tidak bersabar di dalam menghadapi ujian ini. Padahal ujian itu paling hanya 60-70 tahun. Nah, sunido. Arandokon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmar ummati baina sittina wa sab'ina. Paling-paling umur di umat kon Nabi Muhammad di akhir zamanon paling mar umur 60 tu 70 tahun. Nah, sunido muda. Majarang na lewat saya deh. Masa dia umur? Nah, mari tong mau. Boleh jadi ibu-ibu ini duluan, Pak Ustadz belakangan, atau boleh jadi Pak Ustadz belakangan, ibu-ibu duluan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Inilah umurnya umat akhir zaman 60-70 tahun. Maka kalau kita tidak mempersiapkan bekal hari ini, lalu apa yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita siap? Masih udah muda? Andi kan nama siap yang semuanya. Tapi panggilan itu bisa datang sewaktu-waktu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian di hadapan Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang sudah dia siapkan amal untuk dibawa pulang menghadapi hari esok, menghadapi hari kiamat, menghadapi datangnya kematian. Sudahkah ada amal yang kita siapkan? Memang siap. Kalau belum, maka mulailah dari sekarang. Karena panggilan itu bisa datang kapan saja. Langsung hidup lagi dong. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi. Berjuanglah hidup sepanjang zaman. Harta tinggal, istri tinggal, suami tinggal, anak tinggal, cicit tinggal, borgok tinggal, sudah nang muda. Maniyo bantu harian. Amal soleh. Maka perbanyaklah amal soleh. Mumpung Allah memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, jangan tunggu besok. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang sorga itu kata Allah uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Anak namar takwa mina masuk surga mudah. Maka apa kunci surga? Takwa kita kepada Allah. Ima kucina. Mola apa kunci monang udah? Nabi SAW membuka pintu ni surga. Maka jangan lepaskan kuncinya. Apa itu takwa? Jangan korbankan takwamu demi meraih dunia. Jangan korbankan takwamu demi meraih jabatan. Jangan korbankan takwamu demi hanya memperturutkan hawa nafsu dunia yang bersifat sementara. Sobar. Makanya kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, apa kata Al-Quran? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Aso tenang nang udah. Mamulak kontong tuhadapan ni Allah Subhanahu wa ta'ala na udah. Maka inda marsak beho mamikirkon balanjo ni dagana. Inda marsak beho mamikirkon suamimu. Inda marsak beho mamikirkon daganak mo asik. Madungulak ko tuhadapan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadapan Tuhan sudah tenang. Inda marsak beho nang udah. Memang arana dunon tempat di marsak don nang udah. Maka namola napor ramu marsak nang udah. Pajolo mahumula. Langsung ngilo. Tinara mo marsakat tong. Idunya nakan na marsak dito. Hindi dong matak no na marsakon nang udah. Sampai tu kita mulak tu hadapan ni Allah. Sampai kita bersih dari dosa-dosa kita, maka kita akan diuji kata Allah. Sampai kita pulang ke hadapan Allah bersih tanpa membawa dosa dengan ujian yang kita jalani. Sungguh nomor dunia. Sobar ko sa diacit pi pananggungan. Arana sumarsi carituan dito. Ni rambulan apala ustaz natin saja. Ulang kolo. Mur ustaz mamur burat cobaan.
Maka bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kesabaran itu nanti kelak akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi wanita yang berkulit hitam. Nah, bersabar. Betul palo ni sabar sa dia kurang nang udah. Di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ni Allah. Surah Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah memberikan balasan pahala sabar bagi orang-orang yang bersabar menghadapi ujian Allah tanpa batas. Ima pahalona. Pahala orang yang bersabar menghadapi ujian Allah surah Zumar ayat 10 adalah tanpa batas. Bighairi hisab. Maka para ulama mengatakan saking besarnya pahala sabar kelak di hari akhirat, sampai-sampai nang udah hampir-hampir kata para ulama timbangan amal kelak tidak sanggup menampung pahala sabar. Orang ni kurang na pahala nang udah hampir timbangan ini tertampungnya be pahala ni sabari. Begitu para ulama menjelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Maka sabar. Mula na untuk sabar mulu pun nakin. Kan? Pajol formula. Karena dunia ini tempat berlelah-lelah. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka jadilah kita seperti wanita tadi. Maka warna kulit, bentuk tubuh, bentuk wajah tidak dijadikan Allah ukuran. Maka namun lalu dengan menapisi kenang udah nak pociget ngunde eskuira saho. Nah, jadi ukuran nih. Kekayaan, ketampanan, kecantikan, pangkat jabatan tidak menjadikan ukuran oleh Allah. Apa yang dijadikan ukuran? Takwa. Kenapa? Karena takwa merupakan kunci masuk surga. Maka kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai hamba-hambaku kata Allah, karena kalian semua akan pulang dan sebaik-baik bekal di hadapan Allah itulah takwa kita di hadapan Allah. Syukur-syukur ada harta yang kita infakkan, syukur-syukur ada tenaga yang kita pakai dalam memperjuangkan agama Allah. Dan saya yakin pengajian kita sore hari ini juga dikarenakan ketakwaan ibu-ibu dalam pengorbanannya mengadakan iuran majelis taklim. Maka banyak-banyak mempersiapkan amal, banyak bersedekah, banyak berbuat baik, banyak-banyak bersedekah di majelis supaya majelis kita ini tetap berlanjut dan bisa mengundang guru-guru kita. Kalau hari ini mie goreng, besok bisa sate atau nasi goreng, kan begitu biu. Bosan atau ustaznya memurlo sokro agot tijo panganon menia, nah masalah. Dong kon tuka-tua pengajian, coba adong teh manis dingin, adong kopi susu, nah masalah. Nah penting lekro tu pengajian. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbekallah kita dan sebaik-baik bekal kata Allah untuk pulang adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan penyampaian daripada Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena mungkin masih ada waktu. Saya berikan sesi tanya jawab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sapaan, silakan Ibu.